Kekerasan itu tindakan yang merugikan orang lain, bisa secara emosional dan juga fisik. Kekerasan itu tindakan yang dilakukan dengan menyakiti orang lain atau membuat orang itu terluka. Kekerasan itu perbuatan semena-mena terhadap orang lain yang menyebabkan korbannya itu menjadi trauma. Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Dihian Waranani Praptoko. Saya mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kekerasan atau perundungan biasanya dapat kita kenal sebagai perbuatan yang sifatnya mengintimidasi, menindas, atau membuli seseorang. Pelaku kekerasan biasanya merasa bahwa ia memiliki kuasa atas seseorang yang akan ia hadapi. Dalam tanda kutip, pelaku melakukan perbuatan semena-mena kepada orang lain. Terdapat juga faktor yang dapat membuat pelaku melakukan kekerasan dan perundungan terhadap seseorang, misalnya dari lingkungan terdekatnya. KPAI mencatat ada sekitar 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak pada tahun 2023. Hal ini biasa disebabkan karena adanya penyimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sehingga terjadi bentuk hukuman atau kebijakan yang dapat mengakibatkan kekerasan pada korban. Contohnya seperti penyimpangan relasi kuasa antara peserta didik dengan peserta didik lainnya seperti kakak kelas dan adik kelas. Kakak kelas merasa memiliki kuasa lebih besar daripada adik kelasnya, sehingga dapat mendorongnya untuk melakukan kekerasan pada adik kelas atau yang lebih lemah. Dalam hal ini, kita dapat mengambil satu contoh kasus video perundungan dan penganiayaan yang dialami oleh siswa SMP Cilacap yang sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat bahwa siswa SMP yang memakai topi hitam menganiaya temannya sendiri. Pelaku pun tak tanggung-tanggung menganiaya korban tanpa ampun sampai membuat korban lemas di lapangan. Dalam video juga terlihat siswa lain yang menonton aksi penganiayaan tersebut hanya diam karena pelaku mengatakan bahwa siapapun yang berani melerai mereka berarti menantangnya. Korban juga terlihat tidak melakukan perlawanan apapun saat dianiaya. Kasus ini lalu ditangani oleh Polres Cilacap setelah menerima laporan tentang aksi penganiayaan tersebut. Dijelaskan oleh Arif bahwa korban mengaku-ngaku sebagai anggota kelompok atau geng basis. Pelaku berinisial MK dan WS yang merupakan anggota kelompok itu tidak terima dan tersinggung, sehingga berakhir melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap korban. Namun, kedua pelaku tersebut telah diamankan terlebih dahulu oleh Polres Cilacap sebelum videonya menjadi viral. Kedua pelaku tersebut akhirnya dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan di muka umum. Dari sini kita dapat menilai bahwa pelaku nampak menyalahgunakan relasi kuasa antara dirinya dengan korban, sehingga memicu rasa tidak terima pengakuan korban sebagai anggota kelompok geng pelaku, dan berakhir pelaku menganiaya korban tanpa ampun. Dia juga memaparkan bahwa motif pelaku melakukan penganiayaan ini juga dapat dinilai dari penyebab lainnya, seperti anak dengan kontrol diri yang rendah akan mengakibatkan mudah untuk tersinggung oleh sesuatu. Juga kehidupan keluarga yang tidak harmonis, kebijakan sekolah dalam menciptakan rasa aman dan ramah terhadap seluruh siswa pun juga termasuk dalam penyebab lainnya. Untuk sebagian kasus kekerasan seperti ini, kebanyakan korban diam saat pelaku menganiayanya. Hal ini juga dapat dinilai dari kondisi emosional dan psikologisnya. Korban akan mengalami ketakutan yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melawan atau melarikan diri. Bisa saja dari pelaku yang mengancamnya, sehingga membuat korban diam dan tidak mampu melawan. Kondisi seperti ini dapat membuat korban merasa kebingungan karena di sisi lain mereka menunjukkan rasa tidak terima diperlakukan seperti itu melalui emosionalnya seperti tangisan. Tetapi mereka juga ketakutan bila ingin melawan karena takut akan konsekuensinya. Dalam situasi seperti ini, terutama dalam lingkungan pendidikan sekolah, guru dan teman sebaya memiliki peran penting dalam mengayomi dan mengedukasi kepada siswa atau sesamanya untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap siapapun.
Pihak sekolah harus memberikan pemahaman terhadap siswa tentang konflik dan cara mengatasinya. Hal ini penting untuk kesadaran siswa terhadap bahayanya melakukan kekerasan dan perundungan. Tidak hanya itu, guru-guru selain guru BK juga turut berpartisipasi dalam menangani hal ini, seperti teman sebaya yang dapat memberikan dukungan dan semangat terhadap siswa lain, sehingga kemampuan berpikir mereka juga dapat dilatih untuk mengerti dalam kondisi seperti apa mereka harus berbuat seperti apa, dan menjadikan pribadi yang pemurah, bertanggung jawab, dan dapat saling membantu antar sesama. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman siswa yang berada di lingkungan sekolah bahwa siapa saja yang menemukan kasus kekerasan harap segera melapor kepada pihak yang berwajib. Terima kasih.